Hai, nama gue Agus Leo Halim. Bisa dibilang hidup gue tuh lumayan sehat, suka olahraga dan suka gym. Tapi gue punya kebiasaan jelek, yaitu ngemil. Kalau lagi berasa lemes, gue nyari snack, atau lebih tepatnya gula. Layaknya masyarakat pada umumnya, kita tahu kalau misalnya kita konsumsi gula berlebihan, itu kan berbahaya. Wait, ini kayak kagak enak ya gue muka kayak gini ya. Tapi kalau misalnya gue kagak sensor, kalian udah tahu dong muka gue sekarang kayak gimana. So, mendingan gue ubah muka gue jadi stick figure aja. Gini aja ya guys. Dimana di reportase kalau misalnya kita ngomongin konsumsi gula yang sehat, itu paling hanya 6-9 sendok teh. Kurang lebih 24 gram sampai 36 gram. Tapi kalau gue audit sekelilingnya gue rasa gue konsumsi bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena gula ini kan adiktif ya, layaknya rokok, narkoba, dan alkohol. Dan kalau kita tidak bisa mengkontrol candu kita terhadap gula, bisa mengakibatkan penyakit yang namanya diabetes. Dimana di reportase Indonesia itu peringkat kelima untuk penderita diabetes di seluruh dunia. Dan diabetes ini ranking ketiga terhadap penyebab kematian di dalam negeri. Tapi uniknya orang terkaya di dunia malah berasa gula itu bagus-bagus aja tuh, santai-santai aja. Bikin gue makin ke-trigger. Apa iya sebenarnya gue berpikir terlalu jauh? Konsumsi ya konsumsi aja. Oleh karena itu akhirnya gue buat suatu challenge di mana gue kagak boleh konsumsi gula selama 30 hari. Literally gula, apapun, mau dari glukosa lah, fruktosa lah, bla 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 lah. Kagak sama sekali. Dan gue pengen tahu apakah benar benefit-benefit yang dokter ini ngomong di dunia maya ini, bahwa berhenti gula bisa membuat hidup gue lebih baik lagi. Ini semua tuh beneran gue bisa merasakan. Dan akhirnya gue jadikan ini studi kasus. Ini adalah figur gue sebelum berhenti konsumsi gula. Dan kita lihat apa yang akan terjadi setelah gue tidak konsumsi gula selama 30 hari. Dan ini pos pertama gue saat memutuskan untuk berhenti gula sama sekali. Kagak cuma added sugar, bahkan sampai nasi pun gue kagak makan. Kita lihat apakah muka ini akan berubah di hari ke-30. Ini adalah day 1. Gue jujur gue di day 1 berasa santai banget. Karena buat kalian gak tahu, gue ngelakuin yang namanya intermittent fasting, dimana gue ada jam makan dari jam 12 ke jam 8. Di luar itu gue kagak makan, aka puasa, aka fasting. Jadi di hari pertama gue masih santai banget, kagak ada craving sama sekali. Tapi begonya gue lupa bahwa gue tuh diet gula. Gue malah minum mangga, dimana gue pengen bener-bener cobain studi kasus yang konkret kagak ada gula sama sekali. So hari ini kagak kehitung, 3 hari berjalan masih sesuatu yang normal. Sampai akhirnya hari ke-4 mendadak. Ini sakit banget, kenapa sakit? Ya kena anginnya. KDRT. Kan bagian perut. Aku bilang makin ke perut pasti makin merah. Ini mah sakit. Aku kerokan gak kayak gitu. Tapi ini mah sakit. So, hari ini adalah malam keempat menuju hari kelima. Dan seperti yang gue share di kontennya gue, kalau kalian itu TikTok atau IG-nya gue, bahwa gue itu mulai merasakan sesuatu yang gak enak. Contoh, gue mulai diare, perut juga mendadak jadi bloated banget, and kadang-kadang pusing. And barusan aja, yes, ini semua hasilnya guys. Dan ini buat gue tambah penasaran, apakah semuanya ini ada hubungan dengan gue kagak makan gula atau gue pure cuma masuk angin doang. So, yuk kita sama-sama pelajarin sebenarnya gula itu apa. Gue juga pengen tahu. Ya, nggak sekarang kali ya, udah jam 12, mungkin besok. So ini semua nge-trigger gue sebenarnya apa sih itu gula? Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita beneran tidak konsumsi gula sama sekali? Versi oversimplifiednya adalah ternyata dari lidah kita ngerasain gula aja itu udah langsung nge-trigger otak kita. Dan gula itu ternyata adalah energi. Dan begitu masuk ke pencernaan kita itu di breakdown lagi menjadi sesuatu yang semakin kecil. Tergantung tipe gulanya, tujuan akhirnya juga beda. Contoh glukosa, kalau kalian kebanyakan bisa jadi lemak, overweight. Dan setelah ini gue jadi makin ngerti seberapa pentingnya gula. Alhasil gue coba rework gue punya challenge, dimana akhirnya gue tetap konsumsi gula yang bukan artifisial atau buatan. Contohnya seperti buah dan nasi. Yes, gue akhirnya makan buah dan nasi. Gue menjalani hari-hari gue seperti biasanya. Satu hal dari ini semua yang gue notice ya, dimana gue berasa kita bener-bener hidup dikelilingi dengan gula. Dan yang gue bisa ambil secara filosofi adalah we cannot take this for granted gitu. Kadang-kadang kita berasa, terutama kita yang hidup di kota, terutama kalian yang di sini warga kreatif yang hidup di kota, berasa pasti ya gula ya, it's just gula kan ya. Tapi kenyataannya bahwa kalau misalkan orang tidak bisa mempunyai akses ke gula tersebut, bisa menjadi masalah gitu. Dan itu yang gue berasa sangat unik. Dan ini juga sudah melewati minggu keempat. Gue bisa konklusikan mungkin ini adalah sesuatu yang bagus, tapi kita agak tahu. Nanti akan gue coba konklusikan di akhir video apakah menurut gue ini cocok untuk orang yang seperti apa. Tapi gue pernah komentar, walaupun gue bukan dokter,
Entah gimana caranya selama percobaan ini, gue tuh berasa gampang sakit. Tapi sakitnya tuh nggak beneran sakit yang beneran sampai nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Tapi kayak sakit yang mendadak bersin, mendadak pilek, batuk kecil. Kagak ada yang bener-bener bikin gue sampai kagak bisa kerja. Agak uniknya ya kagak tahu apakah beneran ada hubungan itu kagak. Tapi gue berasa daya tahan tubuh gue terhadap sakit kecil ini lagi turun gitu. Atau mungkin juga gue kerjanya kebanyakan. Nggak ada yang tahu sih. Ini sudah hari ke-30 dan ini hasil muka gua setelah hari ke-30. So langsung aja, apakah gue merasakan ada sesuatu perubahan terhadap gua yang sudah tidak konsumsi gula selama 30 hari? Gua akan bahas satu persatu dari poin yang diutarakan oleh dokter ini dari YouTube channelnya. Pertama adalah gue punya muka dan midsection dibilang bisa berubah. Secara subjektif sih, gue sih berasa ada perubahan. Tapi itu kan komentar gue, kalian berasa ada yang beda gak? Dan buat kalian di sini yang super skeptis terhadap ini semua, ini tuh gue kagak menahan nafas sama sekali guys. Gue kasih lihat gimana gue pas nahan nafas, dan ini pas gue buang nafas. Dan ini relax. Menurut gue pribadi, ada perubahan. Menurut kalian apakah ada perubahan? Komen di bawah. Kalian berasa lebih bagusan Agus konsumsi gula atau Agus gak konsumsi gula? Ngomongin brain ya, ngomongin otak, gue berasa ini sangat subjektif karena gue kagak ada tolak ukurnya. Tapi gue berani komentar gue lebih tajam. Mungkin gue bisa cocok lagi nanti ke poin berikutnya terhadap energi. Tapi selama 30 hari tanpa konsumsi gula ini, gue berasa sih gue kalau mengambil keputusan lebih serak gitu, kayak lebih plek gitu. Dan dibilang improve eyes penglihatan gue sih kagak notice sesuatu yang beda banget. Tapi gue berani komentar, gue kagak berasa gue ada kesulitan untuk membaca. So, ya. Di poin ini gue agak susah komentarinnya karena dari awal sebelum gue mulai tantangan ini aja gue kagak suka kencing di malam hari. So, ini poin menurut gue sih kagak valid buat gue. Gue sengaja saat gue mulai tantangan ini, rutinitas gue kagak ada yang gue ubah. Gue tetap olahraga pada umumnya. Apakah gue rasa energi gue tambah secara signifikan? Gue berasa kagak sampai signifikan yang gue berasa luar biasanya. Tapi yang gue berasa secara konkret adalah energi gue lebih stabil saat di siang hari. Pada umumnya kalau misalnya gue kagak menjalani tantangan ini, setelah gue makan siang, terutama kalau misalnya gue makan siang nasi, gue tuh sering banget ngantuk. Tapi saat gue menjalani ini semua karena gue meminimalisir konsumsi gue terhadap apapun yang berbentuk gula, gue berasa gue lebih energetik saat di tengah hari. Dan di sini menurut gue ada yang menarik nih. Kalau misalkan kalian itu tipe pekerjaan yang butuh intensitas yang tinggi banget, mungkin ini kagak cocok loh buat kalian. Kenapa? Mungkin aja kalian itu butuh konsumsi gula untuk kalian benar-benar intensitasnya tinggi banget, tapi abis itu turun juga jauh. Sedangkan kalau misalnya ini energi kalian tuh stabil. Kagak ada tuh yang mendadak turun gitu, nggak ada, stabil aja. Jadi menurut gue menarik nih kalau misalnya kalian itu tipe pekerjaannya itu butuh kalian intensitas tinggi banget dalam waktu 1 jam, mungkin kalian butuh konsumsi gula dalam waktu 1 jam tersebut. Tapi kalau misalnya kalian sama kayak gue yang butuh energinya stabil, tidak konsumsi gula mungkin jadi jawaban buat kalian. Gue bisa bilang pas awal-awal gue mulai tantangan ini itu kagak ada problem sama sekali, terutama kalau kita ngomongin awal-awal banget ya, karena kan gue udah biasa intermittent fasting juga, gue berasa ini tantangan ya gue tinggal lakuin aja. Tapi begitu selesai di minggu kedua menuju ke minggu ketiga, gue notice sih gue mulai craving ya. Gue mulai berasa gue nyari nih, gue ngidam. Mana nih gulanya gitu. Tapi sekarang udah lewat ke minggu keempat juga, gue berasa gue udah nyantai banget. Jadi kalau dibilangin gue less craving, yes. Tapi kalau misalkan ditanya apakah gue sekarang kagak gitu ngidam, yep, gue sama sekali tidak mencari gula sekarang. Konyolnya ya guys ya, saat gue bikin tantangan ini, gue kan main basket. Dan pas gue main basket, ada orang yang kagak sengaja mendadak hajar gue dan lututnya dia itu kena lututnya gue. Dan kalau kalian kagak tahu, lutut gue itu udah pernah kena yang namanya ACL tear. Dan pas gue kena ini gue udah berasa, aduh ACL lagi nih. Gue pribadi sendiri belum coba cek ke dokter, amit-amit juga gue ACL lagi. Tapi gue notice udah ada birunya. Jadi gue harapin ini cuma luka belaka. Apakah ini bisa gue kontribusikan karena gue tidak konsumsi gula bikin gue itu lebih bagus lagi? Gak ada yang tahu. Tapi kalau lu nanya ke gue sih sangat bersyukur gue kagak kenapa-napa. Or at least di mata gue kagak kenapa-napa. Turun berat badan jelasnya pasti seperti yang kalian bisa lihat, dan secara sains pun ini semua terbukti. Kalau kalian bisa limitasi glukosa yang masuk ke tubuh kalian, maka berat badan pun bisa menurun.
Better skin menurut gua nggak tahu gimana caranya bisa dibilangin better tanpa ada indikator-indikatornya. Ini sangat subjektif. Mungkin kalian bisa komentarin apakah gua punya skin lebih bagus. Terus ada insulin resistance, ini gue juga kagak nge-track sama sekali, gue juga kagak bisa komentar layaknya di poin sebelumnya. So, buat kalian yang klik video ini dan pengen coba juga, tips yang pertama yang gue bisa sampaikan ke kalian adalah, gue rasanya hampir yakin bahwa kalau misalnya kalian berhenti stop konsumsi gula seperti yang kayak gue lakukan, itu kayak bahaya deh. Bahkan sampai gue aja bisa sampai diare. Amit-amit kalian ada penyakit apa lainnya, mendingan kalian coba cek dulu ke dokter. Kedua, setelah kalian cek dokter dan dokternya bilang bahwa kalian boleh ikut tantangan ini, gue rasa kalian punya tips untuk tidak ngidam gula sama sekali adalah saat kalian itu ngidam atau berasa kayak kalian itu energinya kurang, cobain deh bukan cari gula tapi cari air putih. Gue kagak bercanda, terkesan bego ya tapi gue lagi serius guys. Kalian lagi craving energi gitu, cobain deh minum air putih 1 liter gitu. Kalau misalnya kalian lagi berasa aduh energi gue low nih butuh gula nih, cobain deh air putih. Gue pas ngelakuin ini, entah kenapa gue berasa, oh ya udah, gue kagak butuh nyari gula lagi. So, cobain deh air putih. Lanjut adalah ekosistem. Ini tips yang sangat unik sekali, terutama kalau misalnya kalian itu tidak tinggal sendirian. Contoh gue sudah berkeluarga dan punya anak, jadi gue hidup diselingin gula semua. Dan itu ngebuat gue punya mental kadang-kadang kena kayak seakan-akan aduh dia makan gue juga pengen makan. Apalagi kalau misalnya dia udah baik-baik cobain masak buat gue berasa kagak enak kan. Is the food ready? Okay, what is this? Nah, di sini kalian harus bisa komunikasi dengan kalian punya ekosistem, dan kalau misalkan bisa coba limitasi kalian punya exposure, kalian punya penglihatan terhadap apapun yang mengandung gula. Karena kalau misalnya kalian ada kelihatan, itu bikin kalian lebih gampang kan meraihnya kan. Tapi kalau misalnya kalian kagak punya penglihatan sama sekali terhadap gula-gula tersebut, ya kalian berasa gak ada pilihan. So, coba pastikan ekosistem kalian tuh mendukung kegiatan kalian untuk mengeliminasi gula. Tips berikutnya ini adalah terinspirasikan dari minggu pertama yang pas gue diare. Dan abis itu seperti kalian tahu kan ya, gue dikerokin sama istri. Dan yang gue kagak kasih lihat dalam kamera adalah gue diomelin sama istrinya gue. Dimana dia komentar kenapa harus sekarang segala macam, besok ada acara segala macam kan ya. Dan akhirnya itu ngebuat gue mau kagak mau konsumsi gula di hari Minggu tersebut. Di hari Minggu ya, specifically hari Minggu nih guys ya, untuk memastikan gue itu punya energi. Dan gue rasa banyak dari kalian yang bisa relate sama gue, dimana kalian mempunyai tekanan social life-nya kalian mengharuskan kalian tetap mengikuti kebiasaan yang jelek. Dan ini tipsnya, lakukan yang namanya cheat day. Seminggu sekali, menurut gue kagak ada yang salah. Karena gue pribadi sendiri juga demen mengkonsumsi apapun yang ada gula. Layaknya Elon Musk bilangin dia suka donat, gue sendiri pun juga suka donat. Dan gue rasa kagak ada salahnya kita konsumsi donat seminggu sekali. So, lakukanlah yang namanya cheat day guys. Menurut gue kagak ada yang salah, ada 1 hari kalian curang dalam seminggu, it's okay. Untuk kalian menjaga kalian punya kesehatan mental dan sekelilingnya kalian juga berasa kalian tuh kagak aneh-aneh banget. So yes, dari hasil tantangan ini bisa dibilangin gue 4 hari curang guys. Tapi secara makro ini masih 30 hari. Apakah gue merekomendasikan ini semua ke kalian? Jelas ya, seperti yang gue bilang tergantung kalian punya kerjaan. Kalau misalkan kalian sama seperti gue, dimana kalian harus bisa mempunyai kejernihan otak untuk melakukan keputusan terbaik yang paling optimal, menurut gue ini cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian di sini yang kerjanya mungkin butuh kalian punya otot, mungkin aja ini kagak cocok buat kalian. Dan gue klaim dengan gue melakukan tantangan ini, gue klaim sekali lagi, self-proclaim ya guys ya, gue berasa ini bikin gue lebih produktif lagi. Dan ngomongin produktif, buat kalian yang pengen produktif banget bikin website dibanding kalian nyari vendor, cobain deh namanya lnk.id, dimana kalian bisa bikin website gratis, langsung cus kalian ke websitenya sendiri, lihat kalian bisa langsung jualan, bisa langsung bikin appointment, langsung bisa custom domain, langsung bisa taruh Facebook pixel, semua bisa di Linkit. Cobain deh Linkit. Dan kalau kalian habis bikin website bingung mau bikin kontennya seperti apa, gimana cara memasarkannya, kalian bisa juga cek kelas gua lnk.id/Leo, link di deskripsi. Dan lanjut, konklusi berikutnya adalah gue berasa gua itu lebih hemat lagi. Ini terkesan agak negatif ya, kayak terkesan kayak bro kok apa-apa dihitung sih bro duitnya. Tapi ya gue ngomong apa deh ya guys, kalau misalkan gue melakukan tantangan ini, alhasil gue kagak sering ngemil, alhasil gue kagak sering keluar duit, dan bikin kantong gue lebih bahagia lagi. So mungkin yang nonton sampai sini dan agak bingung kayak motivasi gue apa yang ngelakuin ini semua, karena mungkin kalian berasa kalian tuh udah produktif, udah badannya jadi, udah tirus, kalian berasa ngapain lagi gue berhenti konsumsi gula. Well, ada yang keempat, bikin kalian itu tambah kaya.
Karena kalian hemat, kalian kagak buang-buang duit ke hal-hal yang tanda kutip adiktif, yang bikin kalian tuh candu. Buat kalian yang pernah ngelakuin ini juga, coba komentar kalian punya pengalaman di bawah. Kalian juga merasakan hal yang sama seperti gue, atau kalian merasakan yang berbeda. Coba share pengalaman uniknya kalian. Next, menurut kalian eksperimen apa yang cocok buat gue? Apakah menurut kalian seru kalau misalkan gue mandi air dingin selama 30 hari? Jadi vegetarian selama 30 hari? Apa tuh yang menurut kalian cocok untuk gue bawakan di channel ini? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.